dalam ibadah saat ini. Semoga ibadah yang akan berlangsung ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus disegarkan dan dikuatkan. Pokok-pokok warta jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. Pertama, bila tidak ada halangan serta keberatan yang sah dari pihak jemaat, akan diteguhkan dan diberkati pernikahan sejumlah saudara yang namanya tertera dalam warta jemaat hari ini. Demikian juga bagi saudara-saudara yang merencanakan hendak menikah, baik yang dilayani di GKI Kebayoran Baru ataupun minta dilayani di gereja lain, diwajibkan menyampaikan berkas permohonannya secara lengkap di kantor gereja 3 bulan sebelumnya. Kedua, sakramen baptis anak yang kedua dalam tahun ini akan dilayani pada hari Minggu 15 Juni yang akan datang. Tercatat 14 orang anak akan dibaptis pada kesempatan tersebut. Percakapan dan persiapan bersama dengan orang tua akan diadakan pada hari Sabtu 14 Juni mulai pukul 17 bertempat di gedung gereja. Mohon perhatian para orang tua yang berkepentingan. Ketiga, pertemuan penerimaan dan perkenalan anggota baru dengan majelis dan pengurus komisi akan diadakan pada hari Senin tanggal 16 Juni pukul 19 bertempat di ruang pertemuan Ibrani. Saudara-saudara calon anggota baru yang sudah memasukkan surat atestasi dan kelengkapannya dimohon memperhatikan berita ini dan hadir dalam pertemuan penerimaan tersebut. Keempat, telah dipanggil pulang oleh Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih. 1. Pada tanggal 1 Juni yang lalu di Jakarta, Saudara Yohanes Margomgom Siagian, wilayah 10, dan telah dimakamkan pada tanggal 2 Juni di Jakarta. Kedua, pada tanggal 6 Juni yang lalu di Jakarta, Saudari Ringga Grostiar Daci, putri dari Bapak Fona Siduhu Daci, wilayah 5, dan telah dimakamkan pada tanggal 7 Juni di Jakarta. Mohon dukungan doa Bapak, Ibu, Saudara bagi keluarga yang ditinggalkan. Kelima, program pendidikan teologi jemaat atau PTJ akan diselenggarakan lagi mulai hari Sabtu 21 Juni dengan sejumlah topik menarik dengan tema utama apakah arti ibadahmu. Rincian program selengkapnya ada dalam warta hari ini. Bagi yang berminat ikut dipersilakan mencatatkan namanya di kantor gereja. Keenam, pemahaman Alkitab wilayah akan diselenggarakan dalam bulan ini. Selengkapnya ada dalam warta jemaat. Saudara-saudara warga wilayah dimohon memperhatikan tanggal pelaksanaannya dan ikut ambil bagian dalam kegiatan pemahaman Alkitab tersebut. Ketujuh, dalam sepekan mendatang ada sejumlah kegiatan pembinaan dan persekutuan yang telah dipersiapkan oleh majelis, pengurus komisi, dan pengurus wilayah, baik yang diselenggarakan di kompleks gereja maupun di wilayah-wilayah. Saudara-saudara sekalian diundang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kedelapan, ralat warta jemaat pada halaman 23. PA wilayah 11 diadakan bukan tanggal 14 Juni 2014, melainkan hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir, sebelum ibadah ini dimulai, bagi yang membawa telepon genggam, kami mohon agar pesawatnya dinonaktifkan
selama ibadah ini berlangsung. Dalam rangka Hari Pentakosta, ibadah kita saat ini menggunakan tata ibadah khusus dan dilayani oleh Pendeta Titus Gunawan. Untuk memulai ibadah ini, Bapak Ibu Saudara, kami persilakan berdiri dan marilah kita mengikuti bersama liturgi hari ini. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ kapal-kapal berlayar. Semuanya menantikan Engkau. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pemilik kehidupan. Oh
kasih Kristus, Tuhan yang bangkit dan menjanjikan Roh Penolong menyertai kita. Tujuh minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Menyatu dalam pengakuan dosa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang hidup dan hidup dalam kehidupan kami, kami datang di hadapan-Mu untuk mengakui dosa dan pelanggaran kami, ketidakpatuhan terhadap firman-Mu, dan penghayatan hidup yang mengutamakan kesenangan duniawi. Hasil pertama panen kami tidak dipersembahkan pada Tuhan.
pelayanan yang tidak mewujudkan kasih-Mu sehingga tidak menghasilkan buah yang nyata. Oleh karena itu, ampunilah kami dalam kasih anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berita anugerah seturut dengan surat Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling menyampaikan salam damai. Yang Maha Kasih yaitu Allah. Allah pengasih itu pun bagiku. Aku selamatkan oleh kasih-Nya kepadaku. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatkan oleh kasih-Nya kepadaku.
hari raya Pentakosta ini, Natania Ministry Choir akan menghantar kita memasuki pelayanan firman dengan sebuah kesaksian pujian. Sing Haleluya.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami merayakan hari raya Pentakosta. Kiranya Roh Kudus yang menghidupkan itu sungguh nyata menjamah dan mengurapi setiap kami yang hadir, dan kami boleh pulang mengalami roh yang menghidupkan itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kami sehingga saat ini kami dipenuhkan oleh Tuhan dengan firman, dan firman Tuhan itulah yang akan senantiasa menghidupi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sangat membutuhkan dan merindukan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema kebaktian perayaan Hari Pentakosta hari ini adalah Roh yang menghidupkan. Firman Tuhan dibacakan dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6, dan kita akan membacakannya bergantian. Ayat yang pertama akan saya bacakan, ayat yang kedua Bapak Ibu, demikian sampai ayat 6. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau yang dari kamu? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kamu. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpan dan melakukan dalam hidup kita. Haleluya. Ibu bapa saudara yang terkasih, Shalom. Kita bersyukur hari ini dengan sukacita kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Mungkin di antara kita ada yang bertanya di dalam hati kita. Hari Raya Pentakosta itu kan hari turunnya Roh Kudus. Kok kenapa di setiap bagian dari kebaktian ini ada sayur mayur, ada buah, ada tari-tarian. Nanti kemudian kita akan menyaksikan banyak sekali membuah buah-buah dan sayur-sayuran. Ada banyak orang yang bertanya, apa urusannya Roh Kudus dengan sayur mayur? Apa urusannya Roh Kudus dengan jagung? Saudara-saudara, mari
Hari ini kita akan merayakan Pentakosta dengan tema Roh yang menghidupkan. Apa itu Hari Raya Pentakosta? Kalau kita melihat secara utuh di Alkitab, Hari Raya Pentakosta itu sebetulnya Hari Raya ke-50. Di Perjanjian Lama, dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan, umat Israel diperintahkan untuk mempersiapkan dan melaksanakan Hari Raya ke-50. Mengapa? Mereka itu dikatakan oleh Tuhan adalah budak yang seharusnya tidak punya harapan. Budak yang seharusnya binasa di Mesir. Tetapi hanya karena kekuasaan dan kebesaran serta keselamatan Tuhan, maka mereka itu diselamatkan. Tuhan, Roh Allah tidak hanya memberikan kehidupan. Roh Allah tidak hanya menghidupkan umat yang seharusnya binasa ini, tetapi Roh Allah menghidupkan mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar label, yaitu umat pilihan Tuhan, tetapi tanah yang mereka tinggali, Roh Allah itu menghidupkan sehingga tanah itu bisa panen. Maka pada setelah 7 hari Sabat, pada hari yang ke-50 itulah ketika mereka sudah menuai panen, mereka merayakan hari ke-50 membawa hasil tuaian. Hasil tuaian itu ada sayur mayur, ada gandum, ada sebagainya. Lalu kemudian mereka membawa hasil tuaian ini dan berkata kepada Tuhan, untuk siapakah semuanya ini? Maka kemudian diingatkan, seluruhnya ini terjadi hanya karena kuasa Roh Allah yang menghidupkan, sehingga tanah itu bisa menyediakan segala kebutuhan yang luar biasa. Dan mereka dengan menari, dengan sorak-sorai, dengan sukacita mengatakan, Tuhan, ini sesungguhnya untuk-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Saudara, di dalam peraturan mereka ada peraturan yang mengikat. Kalau mereka menuai, maka mereka tidak boleh membabat habis panen itu, supaya hasil panenan itu dinikmati oleh orang yang miskin. Yang tidak diambil itu juga milik orang asing. Jadi hari raya ke-50 mengajak seluruh umat sadar dan ingat, kami hidup hanya karena Roh Allah yang menghidupkan. Kalau mereka pulang, boleh makan yang ada di dalam pikiran dan hatinya apa? Ini karya Allah yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa. Dan ketika mereka merasakan ini karya Allah yang luar biasa, mereka diajar dan diingatkan, ini bukan untuk saya, ini untuk Tuhan. Dengan cara untuk seluruh keluargaku, untuk semua orang miskin, dan untuk semua orang asing. Dan semuanya akhirnya mengatakan, inilah pemeliharaan Tuhan. Roh Allah yang menghidupkan berkarya melalui kami untuk semua orang. Itu hari raya Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru, hari raya ke-50 itu dihitung dari ketika Tuhan Yesus bangkit. Pada hari yang ke-50, Roh Allah, Roh Kudus dicurahkan, sehingga setiap orang yang percaya itu sungguh-sungguh Roh Allah itu menghidupkan. Apa maksudnya menghidupkan? Sekalipun mereka punya kekurangan, sekalipun mereka punya kelemahan, sekalipun mereka punya keterbatasan, sekalipun mereka bukan orang yang sempurna, Roh Allah yang kudus dicurahkan sehingga mereka ini bisa mengerti satu sama lain
dan mereka ini, Roh Allah yang menghidupkan ada di dalam diri mereka, dan mereka bisa menghidupkan semua orang melalui tutur kata, melalui sikap, melalui perbuatan, melalui karyanya menghasilkan karya buah-buah Roh Kudus. Sekalipun mereka masih tinggal di dalam tubuh darah daging, yang punya keinginan, yang punya hawa nafsu, yang punya kelemahan dan keterbatasan, tetapi Roh Allah yang menghidupkan itu telah mempersatukan dari berbagai-bagai berbeda, baik budaya, suku, kebiasaan, kelebihan dan kekurangannya, dan mereka melakukan sebuah karya yang besar, yaitu menghadirkan Kristus yang mati dan bangkit itu, sehingga semua orang bisa melihat ini karya Allah. Apa kaitannya dengan 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6? Rasul Paulus mengatakan, Roh Allah menghidupkan. Mau mengajarkan dan mengajak kita semua, yang pertama, di dalam hidup saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya, tatkala kita tahu dan melihat kenyataan hidup ini, kita diingatkan, saya dan saudara bukan orang sempurna. Kita juga bukan orang yang baik, tetapi hanya karena Roh Allah yang menghidupkan itu nyata dalam seluruh perjalanan sejarah ini, dan bahkan nyata secara khusus dia hadir sebagai manusia. Dia mati di atas kayu salib bagi kita, dia bangkit bagi kita, dan Roh itu dicurahkan di setiap hati dan kehidupan kita. Maka kita akan dimampukan untuk bekerja dan berkarya. Setiap kita dipanggil, setiap kita dipilih, setiap kita diutus untuk berkarya. Apa karya kita? Karya untuk dipuji? Tidak. Bukan zamannya, kata Paulus. Bukan saya harus dipuji, bukan saya harus membuktikan kepada semua pihak bahwa pelayananku berkualitas, karyaku hebat, dan bukan zamannya memuji-muji orang. Tetapi Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6 mengatakan Roh yang menghidupkan itu menyadarkan saya bahwa saya hidup karena karya Dia dalam kehidupan yang sesederhana apa. Saudara-saudara, kiranya nanti segala sayur mayur buah-buahan yang telah ditaruh dan kita lihat, dan nanti ketika sayur mayur dan buah-buahan ketika dipersembahkan, sungguh kita ingat maknanya, bahwa dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Roh Allah itu sudah berkarya dan menghidupkan. Adakah saudara dan saya menghargainya? Banyak orang hari ini merasa dia bisa makan, bisa membeli makanan, bisa mempunyai apapun, itu sesuatu yang biasa. Sudah seharusnya, sudah sepantasnya, dan tidak merasa bahwa itu luar biasa. Tahukah saudara, tanpa karya Allah, tidak ada makanan yang bisa kita makan. Alam semesta ini karena karya Roh Allah yang menghidupkan itu bisa mengeluarkan hasil yang luar biasa. Jenis makanan yang banyak, jenis makanan yang begitu lengkap, baik di darat, baik di laut, baik di udara, dan dimanapun. Adakah kita ketika menikmatinya, ketika kita melihat di dalam keluarga kita, kita mengatakan sungguh Tuhan itu luar biasa. Sungguh Dia sudah berkarya menghidupkan saya dengan karya ini. Jangan sampai terjadi ada orang Kristen yang merasa Tuhan sudah berkarya luar biasa, dia menghina dan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Bahkan perbuatannya merusak karya Tuhan. Berapa banyak hari ini tanah air yang subur yang Tuhan berikan, yang begitu berlimpah, dirusak oleh kita, termasuk orang-orang Kristen.
Kita merasa dan kita seringkali berpandangan, mumpung gratis, air sumur kita pakai sesuka-sukanya. Kita mungkin mengatakan saya masih mampu membayar listrik, maka saya bisa pakai seboros-boros. Sadarkah kita, semua itu adalah karya Roh Allah yang menghidupkan, yang sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan untuk keselamatan seluruh alam semesta ini, Allah datang menjadi manusia. Dia berkorban menderita di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Dia meneteskan darah yang terakhir. Dan kita mengatakan biasa-biasa saja. Sadarkah kita ketika kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan untuk hidup kita, itu adalah kesempatan Allah berkarya. Berkarya untuk apa? Berkarya supaya kita bisa menghargai, menghayati bahwa hanya karena Roh yang menghidupkan itu, saya bisa mendapatkan semuanya ini. Dan untuk siapa semuanya ini? Yaitu untuk Tuhan, dengan cara supaya itu bisa dipakai dengan cukup, memuliakan Tuhan, tidak merusak lingkungan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi berkat bagi banyak orang asing. Dan pada akhirnya seluruh dunia, seluruh manusia mengatakan Tuhan itulah Tuhan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran apakah yang kita lihat dari 2 Korintus pasal 3? Sementara Tuhan sudah berkarya ribuan tahun seumur perjalanan hidup manusia, sementara Allah sudah memberikan apapun yang paling sempurna dan paling baik, bahkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, dengan harapan supaya kita melihat Roh yang menghidupkan itu ada di dalam diri setiap kita untuk melakukan karya. Karya itu bukan minta dipuji, bukan supaya dapat surat penghormatan, bukan untuk memuji, tetapi supaya kita bisa mengukirkan di hati orang. Siapa yang mengukir? Roh Kudus melalui hidup kita. Tetapi apa yang terjadi dalam sekitar kehidupan kita? Rasul Paulus menyampaikan berapa banyak waktu, tenaga, harta, seluruh apapun yang Tuhan karuniakan kita habiskan untuk yang tidak penting. Kita berdebat untuk mencari siapa yang salah. Kita berdebat untuk mencela orang lain, untuk menghina orang lain, untuk mencari siapa yang paling harus bertanggung jawab. Kita kemudian memaki, menghujat, dan mengkutuk orang-orang yang dianggap bertanggung jawab. Sementara waktu dan kesempatan itu lewat. Dalam peristiwa perayaan Hari Raya Pentakosta ini, pesan firman Tuhan untuk saudara dan saya, Roh Allah menghidupkan. Tidak hanya menghidupkan alam semesta, tidak hanya menghidupkan saudara mampu untuk berkarya. Roh Allah yang menghidupkan itu sudah ada di hati dan hidup. Sudah membayar lunas semua dosa dan kesalahanmu. Dan Tuhan menunggu kapan engkau melakukan untuk orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, 2 Korintus pasal 3 mengingatkan kepada kita semua sebuah pesan yang terakhir. Roh Allah menghidupkan, mau membuktikan dalam hidup kita kemampuan, kesanggupan saudara, kesanggupan saya bukanlah yang menentukan perjalanan ini, tetapi pekerjaan Allah. Biarlah setiap kita boleh belajar Roh Allah yang menghidupkan itu di dalam diri saya yang terbatas, di dalam diri saya yang tidak sempurna, di dalam diri saya yang penuh dengan kekurangan, di dalam diri saya yang penuh dengan cacat celah. Dia akan membuat saya sanggup untuk melakukan karya yang besar, dan kesanggupan ini adalah karena pekerjaan kita.
Saudara-saudara, lalu apa kaitannya dengan perayaan Pentakosta pagi hari? Pesan yang pertama, nanti ketika Bapak Ibu Saudara akan pulang, saudara akan melewati di beberapa tempat ada sayur mayur dan buah-buahan. Bapak Ibu Saudara boleh mengambil sebagian. Renungkan. Tanpa roh yang menghidupkan, saya tidak akan pernah menikmati semuanya. Berapa umur saya? Berapa puluh tahun umur saya? Pernahkah saya menghargai bahwa apa yang aku makan itu karya Allah? Dan bertanyalah dalam diri saudara dan saya, untuk siapakah Allah menciptakan ini? Untuk supaya kita sombong? Untuk supaya kita perkasa dan lebih dari yang lain? Tidak. Untuk supaya semua orang pada akhirnya boleh mengalami karya Allah. Dan saudara dan saya punya kesempatan saat ini untuk roh Allah membagikan kepada yang lain. Paling tidak kita bawa pulang dan tempatkan di meja dan berkata, mari mulai hari ini kita belajar untuk mengucap syukur. Kita belajar mengatakan, banyak berkat Tuhan yang telah Tuhan percayakan. Sudahkah aku memakainya dengan benar? Sudahkah aku memakainya menjadi berkat yang menghidupkan orang lain? Sudahkah saya mengerjakannya untuk supaya Tuhan dipermuliakan? Sudahkah saya melakukannya sehingga itulah yang menjadi sukacita saya? Dan jangan membuang waktu, membuang berkat Tuhan dan merasa tidak apa-apa, ini punya. Pelajaran berharga yang kedua yang akan kita alami melalui perayaan Pentakosta hari ini, roh Allah menghidupkan. Berarti roh Allah menghidupkan itu ada di hati saya. Di perjanjian lama, umat Israel dituntut karya yang nyata, yang terbaik, dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Seluruh umat beriringan mengatakan, ini Tuhan untukmu. Pertanyaannya hari ini, apakah hidup kita sudah pernah melakukan itu? Apakah kita sudah menghidupkan keluarga kita? Berapa banyak keluarga terluka, bukan karena kita menghidupkan mereka, kita melukai mereka. Berapa banyak orang di sekeliling kita terluka dan mereka hidup dalam penderitaan dan kita tidak mengerjakan apa-apa. Perayaan Pentakosta mengajak kita sebagai jemaat sungguh-sungguh sebagai suatu sorak-sorakan, suatu rombongan, dan mengatakan mari kita berjuang, kita berlomba-lomba, bukan untuk dipuji, bukan untuk memuji, bukan untuk mengumpulkan surat-surat pujian. Mari kita mengukir di hati orang selagi kesempatan itu masih ada. Pakailah pikiranmu, pakailah tutur katamu, pakailah hatimu, pakailah seluruh pekerjaanmu, pakailah seluruh ibadahmu, pakailah seluruh pelayananmu, dan pakailah harta bendamu selama engkau masih bisa memegang untuk mengerjakan yang indah di keluargamu, di keluarga besarmu, di masyarakatmu, untuk Tuhan. Suatu hari seluruh yang ada di tanganmu harus engkau lepaskan, dan engkau tidak akan membawa satu apapun. Sebelum terlambat, roh Allah yang menghidupkan di perayaan Pentakosta ini mau berkata pada saudara, engkau berharga di mataku. Jangan sia-siakan hidup. Jangan pakai untuk gosip. Jangan pakai untuk mencari-cari kesalahan orang.
Jangan pakai untuk melukai orang lain. Jangan pakai untuk mencari siapa kami kita. Jangan pakai untuk menghujat. Mari kita pakai Tuhan pakailah. Kiranya roh yang menghidupkan itu sungguh nyata dalam hidupku, sehingga yang keluar dari mulutku, dari pikiranku, dari hatiku, dari keluargaku, dari pekerjaanku, dari ibadahku, dari pelayananku, dalam seluruh sikap dan tindakan apapun, sungguh-sungguh adalah buah-buah Roh Kudus. Disitulah Tuhan dimuliakan. Yang terakhir, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Saudara-saudara, Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, Israel sudah gagal. Segala cara apapun, melalui karya yang luar biasa, mujizat yang tidak terkatakan, hari ini Israel sebagai umat pilihan Tuhan tidak menghidupkan semua bangsa, semua suku, semua lingkungan. Padahal dia dikaruniai yang luar biasa. Hari ini Tuhan berkata kepada kita sebagai orang Kristen yang pertama-tama mendengar, mengerti dan percaya, bahkan sudah dibaptis, sudah disidik, Kristus Allah yang menghidupkan itu datang menjadi manusia. Dan mereka selalu di setiap ibadah dan persekutuan apapun menceritakan bahwa Kristus ditolak oleh manusia, sehingga kelahirannya, seluruh kehidupannya dihina dan ditolak. Dan kemudian dalam seluruh ibadah dan pelayanannya selalu diceritakan bahwa kami sudah mempersembahkan waktu, tenaga, harta dan semua yang terbaik Tuhan. Tuhan bertanya kepada saudara dan saya hari ini, apakah yang saudara persembahkan dan saudara lakukan itu menghidupkan atau mematikan orang lain? Memberikan semangatkah atau menghancurkan hidup orang? Memberikan kekuatankah atau membuat orang menjadi putus asa? Memberikan sesuatu berkat sehingga mereka punya harapan, ataukah kita merampas orang yang tidak berdaya? Di lingkungan kita diberikan tanah air yang subur. Tapi tanah air yang subur ini, termasuk saya dan saudara, telah menghancurkan. Di lingkungan kita Tuhan menempatkan anak-anak permata-permata yang berharga di mata Tuhan. Tetapi berapa banyak anak-anak Indonesia yang hari ini mengalami kekerasan seksual, mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, mungkin termasuk saudara dan saya yang memperlakukannya. Tuhan bertanya, adakah Roh Allah yang menghidupkan itu sungguh nyata dalam hidupmu yang menghidupkan? Hari ini Tuhan mempercayakan tugas kepada banyak orang Kristen di setiap bidang pekerjaan. Apakah kita sudah menghidupkan? Ataukah kita hanya untuk mendapatkan sesuatu? Hari ini Tuhan menempatkan entah berapa banyak gereja dan gedung gereja di sepanjang seluruh negara Republik Indonesia ini. Yang didengar doa oleh Tuhan adalah, Tuhan, gereja dibakar. Tuhan mengatakan yang penting bukan soal dibakar. Di dalam gedung gereja yang utuh itu, engkau tidak menghidupkan, tapi mematikan. Itu lebih kejam daripada sekedar gedung gereja dibakar. Hari ini, saudara, waktu kesempatan yang terakhir untuk saya dan saudara. Kita percaya hari turunnya Roh Kudus. Hari yang ke-50. Mari kita bersorak-sorai dan berkata, Roh Allah yang menghidupkan, aku memuji dan membesarkan, karena aku rela menyerahkan apapun seturut dengan kehendak. Aku mau diubah untuk menjadi kehidupan bagi orang lain, diubah untuk menjadi kehidupan bagi seluruh bangsa dan negara,
Yang ada di dalam pikiran kita bukan penderitaan, bukan hak, bukan segala kepujian, tetapi sebuah kesempatan. Roh Allah yang menghidupkan. Selama aku masih diberi kesempatan hidup, biarlah aku boleh menghidupkan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Pentakosta. Amin. Saudara-saudara, Natania Ministry Choir akan mengajak kita memasuki saat teduh dengan sebuah tema pujian, God of Grace.
Jemaat, mohon bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan kesungguhan hati dalam untaian kata dan nada. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh Sang-Nya kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya Gereja yang besar menjadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Ibu Bapa, Saudara, sebentar kita akan melakukan doa syafaat di Hari Raya Pentakosta. Di dalam lembaran liturgi telah disiapkan doa Bapa kami dalam berbagai versi, bahasa, dan suku. Saudara, nanti setelah doa syafaat disampaikan ditutup dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu akan menyampaikan menurut salah satu suku apapun, dan kita akan membuka suara untuk berdoa Bapa kami dengan berbagai bahasa. Tapi nanti saya akan memakai bahasa Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, perayaan Hari Pentakosta menyadarkan setiap kami bahwa Roh Allah
yang menghidupkan itu sudah bekerja di sepanjang perjalanan hidup manusia. Roh Allah yang menghidupkan itu ada di hati kami dan keluarga kami. Namun, apa yang selama ini kami lakukan, Tuhan tahu. Kiranya perayaan Pentakosta hari ini merubah kami, sehingga kami boleh menjadi surat Kristus di rumah kami, di lingkungan kami, dan di berbagai kehidupan. Dan biarlah kami boleh berkarya di dalam Tuhan, sehingga orang lain pun menjadi surat Kristus yang menghidupkan yang lain lagi. Tuhan, kami prihatin. Tanah air yang subur Indonesia, di darat, di laut, di udara, sudah tercemar. Namun kami ingin dalam sisa kehidupan ini kami boleh berkarya, dan kiranya Roh Allah yang menghidupkan itu memakai kami, anak-anak bangsa, untuk memulihkan tanah air yang Tuhan cintai. Tuhan, semenjak tahun 1945 Indonesia merdeka, tidak hanya diberikan tanah air yang subur dengan alam yang kaya luar biasa, namun masih ada saudara-saudara kami yang hidup dalam kemiskinan, hidup di dalam keputusasaan, hidup dalam tempat tinggal yang tidak layak, dan makanan yang sungguh memprihatinkan, kondisi kesehatan yang sangat-sangat minim, dan juga hidup anak-anak bangsa yang Tuhan cintai dan Tuhan ciptakan serupa dengan segambar denganmu itu, hari ini mengalami pelecehan seksual. Kami pun dengan bangga menyuarakan, tetapi sebatas menyuarakan, sebatas memprotes, sebatas marah. Namun kami pun tidak menghidupkan, malah mematikan. Tuhan, tolonglah, kebaktian ini akan selesai. Paling tidak kami akan pulang. Kiranya Roh yang menghidupkan itu sungguh menjadikan kami surat Kristus yang menghidupkan rumah tangga kami dan anak-anak yang ada di dalam rumah kami. Kiranya Roh yang menghidupkan itu merubah jemaat untuk dapat mengasihi dan menghidupkan anak-anak yang ada di sekolah minggu, anak-anak di adik asuh, dan anak-anak yang ada di dalam lingkungan di gereja. Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur kalau 9 Juli nanti kami diberi kesempatan untuk mengalami pemilihan presiden. Kami percaya seluruh proses ini sudah di dalam kedaulatan Tuhan. Kami belajar untuk mengucap syukur dan selalu mengucap syukur untuk keempat putra bangsa yang terbaik, yang berkenan Tuhan beri kesempatan. Mereka rela, ikhlas, dan syukur untuk dicalonkan jadi presiden dan calon wakil presiden. Sebagai anak-anak-Mu yang telah diurapi dan dicurahkan Roh Kudus yang menghidupkan, di dalam kebaktian perayaan Pentakosta ini, kami mau berdoa untuk Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo dan Bapak Hatta Rajasa, Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala. Berikanlah tubuh yang sehat, khususnya di dalam masa-masa kampanye. Kiranya roh hikmat dan kasih Tuhan, segala kekuatan dan berkat Tuhan melimpah dalam diri mereka. Dan biarlah Tuhan sebagai anak-anak bangsa yang telah dimerdekakan oleh kasih Tuhan, yang telah ditebus dengan darah Kristus, kami akan mendukung seluruh proses pemilu ini dengan baik dan mengakui dan menghargai ada kedaulatan Tuhan.
biarlah kami boleh bertanggung jawab untuk tidak golput. Dan biarlah Tuhan, bukan pilihan kami, bukan yang kami inginkan, tapi biarlah kami boleh belajar untuk mempercayakan kepada kedaulatan Tuhan. Dan biarlah kami boleh memilih siapa yang Tuhan inginkan kami memilih. Dan biarlah itu Tuhan yang akan berbicara. Dan Tuhan berkati calon presiden dan calon wakil presiden keempat-empatnya bersama dengan seluruh keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya roh yang menghidupkan itulah yang akan berdaulat memimpin seluruh rakyat, memimpin seluruh KPU, memimpin seluruh bagian yang ikut ambil bagian, sehingga kedaulatan Tuhanlah yang akan dinyatakan di dalam pemilu ini. Dan bangsa negara akan hidup makmur, keluar dari penderitaan dan boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk GKI Kebayoran Baru. Biarlah melalui perayaan dari Hari Raya Pentakosta ini, Tuhan menegaskan dan mengutus kembali seluruh jemaat ini untuk memperhatikan seluruh orang-orang yang ada di sekeliling dari jemaat GKI Kebayoran Baru, dari kanak-kanak sampai lanjut usia, dan juga baik adik-adik asuh, anak-anak sekolah minggu, remaja-remaja, pemuda, dewasa, lansia, dan juga keluarga besar PSKD. Kami percaya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kehadiran gereja ini dimampukan oleh Tuhan, pekerjaan Tuhan yang memang membuat sanggup untuk menghidupkan seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa syafaat kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Dan sebagai dasar persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan,
Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mohon bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Allah yang kekal dan penuh kemuliaan, sumber segala yang baik, kami mempersembahkan persembahan ini guna pelayanan gerejamu ya Bapa. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kepadamu agar segala yang kami miliki dipergunakan bagi kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan nanti setelah selesai kebaktian untuk bisa mengambil buah dan sayur dengan mengingat Roh yang menghidupkan, mengutus Bapak itu untuk menghidupkan keluarga kita dan menjadikan mereka menjadi surat Kristus.
mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamat, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, hidupku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, bagaikan lidah api yang menyala berkobar. Bagaikan angin yang tidak terlihat, di dalam bahasa yang sanggup dipahami oleh manusia. Pergilah dalam tuntunan Roh Kudus. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah sumber damai sejahtera menyertai engkau sekalian. Amin.